Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil tidak lepas dari kitab Kejadian. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan beberapa hal tentang keturunan yang memanggil nama Tuhan dan keturunan yang tidak memanggil nama Tuhan. Kita hidup di bumi ini di mana ada selalu pertentangan atau bertolak belakang satu sama lain. Contohnya, ada orang yang rajin beribadah, ada orang yang malas, ada terang, ada gelap, ada baik, ada jahat, ada roh, ada daging, ada bersih, ada kotor, ada laki-laki, ada perempuan, ada suka, ada duka, ada orang yang hidup dalam dosa, ada orang hidup dalam kebenaran, ada kehidupan, ada kematian, dan sebagainya, saudara. Kita tentu memilih apa yang baik tentunya, bukannya hal-hal yang jahat. Kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau kita ini adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, beribadah kepadanya dengan taat, dengan takwa. Dan kita sudah dengar yang lalu bahwa orang mulai memanggil nama Tuhan itu yaitu Set, anak Adam dan Hawa. Set itu pengganti dari Habel. Dari Set itulah datang di dalam pasal yang keempat ayat 26, Kejadian 5 ayat 3-5. Di situ ada Henokh yang diangkat Allah hidup-hidup. Mengapa? Karena Henokh bergaul dengan Allah. Dia mempunyai anak-anak, tapi yang saya catat adalah orang-orang yang memilih keturunan yang beribadah, ya, memilih ibadah daripada yang tidak, yaitu Metusalah. Metusalah itu adalah anak daripada Henokh maksudnya. Dia mencapai umur 969. Lalu ada Lamek. Lamek itu adalah anak dari Metusalah yang melahirkan Nuh. Yang saya sampaikan di sini adalah orang-orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan. Nuh melahirkan 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Ham seorang yang dikutuk Nuh karena menceritakan aib ketelanjangan ayahnya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 9 ayat 6-20. Maka Ham itu dikutuk. Dia adalah bapak orang Kanaan. Dia dikutuk oleh Nuh karena dia mengumbar istilahnya, ya, keaiban daripada ayahnya. Nah, setelah itu kita melihat lagi di dalam Kejadian 10 ayat 6-20. Di situ ada keturunan-keturunannya, keturunan Ham, itu Nimrod. Nimrod ini mendirikan kota Niniwe, ya. Dan dia juga melahirkan orang-orang Filistin. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom dan Gomora. Itu adalah wilayahnya Ham dan keturunannya. Jadi saudara-saudara, Ham ini karena dia dikutuk oleh Nuh, maka dia menjadi hamba kepada Sem dan Yafet. Jadi hamba kepada Sem dan Yafet. Kejadian 10 ayat 2-5. Itu adalah keturunan Yafet. Keturunan Sem kita dapat baca dalam Kejadian 10 ayat 21-33. Ada yang namanya Arpaksad. Saya pilih-pilih nama-nama yang baik, saudara-saudara, yang akan melahirkan Yesus Kristus. Nah, di situ ada Selah. Selah peranakan Eber. Eber peranakan 2 laki-laki, Pelek dan Yoktan. Dalam zaman Pelek, bumi terbagi menjadi 2. Jadi keturunan Sem yang lain dapat kita baca dalam Kejadian 11 ayat 10-32.
Di situ ada Nahor dan Terah. Terah itu adalah ayah Abraham. Kejadian 10 ayat 32, dari Sem, Ham, dan Yafet berpencarlah bangsa-bangsa di bumi setelah air bah. Jadi seluruh penduduk bumi itu mati, saudara. Yang selamat hanya 8 orang. Nuh, Sem, Ham, dan Yafet serta istri-istri mereka, jadi 8 orang. Sedikit sekali yang selamat dibandingkan dengan seluruh penduduk bumi yang begitu banyak jumlahnya. Dari zaman Adam sampai Nuh itu ada 1656 tahun. Jadi saudara bisa melihat betapa banyaknya jumlah penduduk pada waktu itu. Cucu Ham yang bernama Nimrod, dia mendirikan kerajaan Babel. Ya, cucu daripada Ham, kita melihat ini keturunan yang tidak beribadah pada Tuhan. Ya, orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Beda dengan Set. Mendirikan kerajaan Babel dalam Kejadian 10 ayat 6 sampai 10. Di mana kejahatan sampai kepada puncaknya. Maka Babel adalah suatu negeri, kota ya, dia adalah kota, sumber segala kepercayaan yang palsu. Itu sampai di kitab Wahyu itu dikatakan tentang roh daripada Isabel. Ya. Menara Babel adalah hasil dari ketinggian hati atau kearoganan, kesombongan yang melawan Allah dengan terang-terangan. Tujuannya adalah untuk memuliakan dirinya sendiri, untuk mendapatkan pujian dirinya sendiri. Saudara-saudara. Maka dalam Kejadian 11, sekali lagi Allah menghakimi bumi dan bahasa mereka dikacaukan, yaitu setelah mereka mendirikan menara Babel. Tapi sebelum itu menara selesai, Tuhan sudah hancurkan. Dalam keadaan kacau dan jahat ini, Allah memanggil dan memilih Abraham dari Ur Kasdim ke negeri Kanaan. Ya, Abraham punya anak Ishak dari Sarah, mempunyai anak Ismail dari Hagar. Nah, Ishak adalah anak perjanjian, sedangkan Ismail itu adalah anak haram. Ya, mereka melahirkan keturunan dari Abraham dan Sarah. Dari garis keturunan inilah terus sampai kepada Yesus. Saudara bisa baca silsilah Yesus atau genealogi Yesus dalam kitab Matius pasal 1. Nah, dari Yesus lahirlah gereja. Dari Yesus lahirlah gereja. Ya. Yesus berasal dari keturunan Abraham secara lahiriah. Ya. Keturunan Abraham yang berkualitas bintang di langit. Tidak seperti keturunan yang berkualitas pasir, yaitu Ismail dan keturunannya. Kita melihat di sini bahwa kita anak-anak Tuhan, kita memilih terang daripada gelap, saudara ya. Kita berasal dari keturunan bintang, keturunan terang, orang yang beribadah kepada Tuhan yang hidup, ya. Dia menyinari kegelapan. Berlawanan dengan orang yang tidak beribadah pada Tuhan adalah orang yang hidup dalam kegelapan, yang hanya berbuahkan kejahatan. Tidak ada orang yang hidup di dalam gelap lantas berbuahkan kebaikan. Nah, biarlah kita terus berada dalam garis keturunan ini, saudara-saudara, yaitu garis keturunan sampai pada Yesus yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tinggal sedikit waktu lagi terang itu ada padamu, kata Yohanes 12 ayat 35. Jadi masih ada kesempatan pada kita untuk berbuat baik. Ya, marilah kita terus menjaga terang itu agar terang itu tetap menyala, bersinar, menyinari kegelapan dunia ini. Jangan sampai terang itu menjadi padam. Ya, maka kegelapan akan terjadi. Orang akan berbuat jahat, tetapi terang hanya berbuahkan kebaikan. Puji Tuhan. Saya kira renungan firman sampai sini, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan memberikan pencerahan kepada hamba-Mu untuk dibagikan kepada sidang jemaat Tuhan, agar kami semua
menjaga terang yang ada pada kami itu. Roh Kudus yang akan memimpin perjalanan kami dengan terang firman Tuhan yang menerangi kaki kami, menjadi pelita bagi perjalanan kami. Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami tetap tampil menjadi terang Tuhan yang menyinari hati-hati yang gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini